saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu engkau jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Sekali lagi, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu engkau jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Pada kali ini kita akan membahas tentang orang yang bocor mulut. Saya memberi tema bahwa waspadalah dengan orang yang bocor mulut. Seperti apa sih orang yang bocor mulut menurut firman Tuhan dan betapa bahayanya? Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kita akan merenungkan bahwa bahayanya orang yang bocor mulut. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengerti apa itu yang dinamakan oleh gosip. Apa itu gosip? Nah, gosip adalah kesibukan untuk membicarakan orang lain. Nah, kata gosip ini cenderung kepada hal-hal yang negatif yang sering dibicarakan. Karena keburukan-keburukan orang lain, ketika orang yang bocor mulutnya ini menerima informasi atau mengetahui langsung dari orangnya, maka dia langsung menyebarkan berita kemana-mana. Dia langsung membicarakannya kepada siapapun juga orang yang ada di sekitarnya. Nah, inilah orang yang suka gosip. Jadi kalimat orang bocor mulut ini seperti orang gosip gitu ya. Nah, orang yang bocor mulut adalah orang yang suka memperluaskan rahasia. Orang yang suka menyebarluaskan rahasia. Jadi hati-hati jikalau kita memiliki teman yang bocor mulut. Ini adalah suatu tema yang seharusnya kita harus hati-hati di dalam menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga harus hati-hati, kita harus waspada supaya kita dijauhkan dari tindakan yang bocor mulut ini, dan supaya kita juga bisa memilih teman yang baik, supaya kita tidak memiliki teman yang bocor mulut. Bocor mulut bisa diartikan atau dengan terjemahan yang lain bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang penjilat. Dia suka memuji-muji dan mencari-cari informasi pada diri kita, atau dia mencari cerita dari dalam diri kita lalu mengarang untuk diceritakan kepada orang lain. Nah, saya yakin jikalau kita adalah orang yang memiliki sahabat, kita memiliki teman yang merasa kita percayai, oleh sebab itu berhati-hatilah atau waspadalah ketika Anda memilih teman yang menurut Anda itu baik, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari dia membicarakan orang lain, seperti itu ya. Jadi kalau Anda memilih teman, dia itu baik, lalu Anda percayakan sepenuhnya kepada dia, di dalam kehidupan sehari-hari dia selalu menceritakan orang lain. Nah, ketika dia membicarakan terus tentang orang lain, hal-hal yang buruk tentang orang lain, itulah yang bahaya. Kemungkinan besar dia menjadi teman yang bahaya atau sahabat yang bahaya bagi diri kita. Nah, di dalam firman Tuhan kita sangat dilarang untuk berteman, janganlah bergaul ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu wajib dan harus bergaul dengan siapa saja. Kita wajib bergaul dengan siapa saja. Namun firman Tuhan menekankan jangan engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kenapa firman Tuhan membatasi hal ini? Karena ini demi kebaikan kita. Firman Tuhan telah mengatakan jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bukan berarti setiap kali kita bertemu dengan orang yang bocor mulut lalu kita membencinya, kita menyingkirkannya. Bukan seperti demikian. Tapi kita akan belajar bijaksana menyikapi orang yang bocor mulut ini, dan juga supaya kita dihindarkan, jangan sampai diri kita ini menjadi orang yang bocor mulut, atau kita juga lebih waspada jikalau teman kita adalah orang yang bocor mulut, supaya kita tidak memberikan rahasia-rahasia yang penting, rahasia-rahasia yang menurut kita
tidak boleh orang ketahui, lalu kita sharing, lalu kita cerita kepadanya, lalu mereka nanti menceritakan kepada orang lain. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi kita bergaul harus dengan siapa saja, entah itu agama apa, entah itu sukunya apa, entah itu kastanya seperti apa, tidak memandang miskin dan kaya, tidak melihat engkau rambut seperti apa. Kita tidak melihat hal yang demikian, tetapi kita wajib harus bergaul dengan semua orang. Tapi ya firman Tuhan memberikan penegasan bahwa waspadalah atau janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kita wajib bergaul dengan siapa saja, namun ada beberapa macam yang harus diperhatikan, yaitu dengan orang yang bocor mulut, supaya tidak menyebarluaskan rahasia yang kita miliki. Jikalau kita memiliki rahasia yang sangat penting, jangan sampai diceritakan kepada orang yang bocor mulut, karena hal itu nanti akan menyebar luas. Semisal hari ini saya menceritakan kepada orang yang bocor mulut tanpa saya sadari, karena saya tidak tahu bahwa dia adalah orang yang bocor mulut. Saya menceritakan ini unek-unek saya menceritakan masalah saya menceritakan masa lalu saya menceritakan rahasia-rahasia yang besar. Entah itu rahasia rumah tangga, entah itu rahasia perusahaan, entah itu rahasia pribadi, kehidupan masa lalu. Lalu dia nanti akan pergi, dia akan menyebarkan cerita-cerita yang bahkan bisa dia bumbui atau dia tambah-tambahin cerita tersebut. Seharusnya cerita itu dari angka 1 sampai angka 5, dia bisa menceritakan lebih dari angka 1 menjadi angka 10, yang 5 tambahan dari orang yang bocor mulut ini. Nah, ini adalah yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena orang yang bocor mulut ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dia bisa menyebarluaskan informasi tentang diri kita, dia bisa menyebarkan rahasia-rahasia yang kita miliki, yang seharusnya rahasia pribadi menjadi rahasia yang umum. Jadi kita harus bijaksana di dalam memilih teman, kita harus bijaksana di dalam memilih sahabat, karena dia bisa juga menceritakan keburukan-keburukan kita kepada orang lain karena kita salah memilih teman ataupun kita salah memilih sahabat. Ini yang harus kita perhatikan. Firman Tuhan ini bukan mengajarkan kita untuk mencurigai teman kita, bukan untuk mencurigai sahabat kita, tetapi lebih menekankan kepada suatu sikap yang hati-hati di dalam memilih teman. Apalagi jangan sampai memiliki teman atau sahabat yang memiliki mulut bocor, gitu. Jika orang yang sudah suka gosip, maka dia akan terus menggosipkan, dia akan terus-menerus menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Yang namanya gosip itu cenderung menceritakan keburukan-keburukan orang lain, menceritakan hal-hal yang negatif, bahkan bisa juga melebih-lebihkan cerita-cerita yang buruk. Nah, inilah yang sangat-sangat benar-benar diwaspadai. Maka kemungkinan kita akan diceritakan juga kepada orang lain. Kalau kita melihat teman kita bocor mulut ini menceritakan sesuatu hal-hal yang negatif terus kepada kita, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain kepada kita, maka orang seperti inilah yang harus kita waspadai. Orang seperti inilah yang waspada. Karena apa? Karena ketika dia menceritakan kejelekan kepada kita, kejelekan orang lain kepada kita, maka suatu saat juga kita akan diceritakan kejelekan-kejelekan kita kepada orang lain. Nah, ini bukanlah teman yang baik, ini bukanlah sahabat yang baik. Orang yang bocor mulut ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, apalagi di dalam kehidupan di dalam dunia pelayanan, di dalam kita bergereja, di dalam kita menyembah Tuhan. Di dalam Yakobus mengatakan bahwa bahaya lidah yang sangat luar biasa. Lidah digambarkan seperti api yang kecil bisa membakar hutan. Nah, bahkan inilah yang benar-benar harus diwaspadai. Kenapa kita harus bijaksana di dalam memilih teman, di dalam memilih sahabat, di dalam memilih pasangan hidup nanti, supaya jangan sampai salah pilih. Dan kita harus mewaspadai bahwa orang yang memiliki suatu
sifat bocor mulut ini tidak terjadi di dalam hidup kita, supaya mereka tidak selalu menjelek-jelekan orang lain, dan supaya tidak menjelek-jelekan kita kepada orang lain ataupun tidak menjelekkan orang lain di hadapan kita. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, bahwa bahaya jikalau kita berteman dengan orang yang bocor mulut. Nah, lalu apa yang harus kita pelajari pada saat ini tentang firman Tuhan, tentang mewaspadai orang yang bocor mulut ini? Bahwa siapa yang menjaga mulutnya, ia memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Di dalam terjemahan yang lain berkata, orang yang menjaga perkataan dari mulutnya akan memelihara nyawanya atau memelihara hidupnya, ia akan menjaga hidupnya. Tetapi orang yang berbicara tanpa berpikir akan ditimpa binasa atau ditimpa musibah. Jadi kita harus bijaksana ketika memilih teman yang baik, ketika kita memilih sahabat yang baik. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan orang yang bocor mulut. Saya sudah ingatkan dan saya sudah katakan bahwa orang yang bocor mulut ini akan menyebarluaskan rahasia-rahasia pribadi. Betapa pentingnya kita memiliki sahabat yang harus mendengarkan keluh kesah kita. Betapa pentingnya kita memiliki teman yang terus berjumpa dengan kita untuk kehidupan sehari-hari, selalu bersama-sama dengan kita, tetapi dia bocor mulutnya. Itu akan merusak suatu persahabatan yang indah. Itu akan merusak hubungan pertemanan yang mungkin sekian lama dia bangun. Inilah yang harus kita waspadai di dalam berteman, di dalam bersahabat, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, di dalam kehidupan kita bergereja. Supaya apa? Supaya mulut bibir kita gunakan untuk melayani Tuhan. Mulut bibir kita gunakan untuk memotivasi orang lain. Mulut bibir kita untuk mendoakan orang lain. Untuk mulut bibir kita gunakan untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Karena sesungguhnya orang yang bocor mulut inilah orang yang sangat berbahaya di dalam dunia pelayanan. Pelayanan bisa hancur jikalau ada orang yang bocor mulut di dalam gereja. Apa jadinya jikalau pelayanan terdapat orang yang bocor mulutnya? Maka dia akan mengacaukan segala pelayanan. Apa yang terjadi jikalau di dalam pelayanan saling menjatuhkan, saling fitnah, menceritakan keburukan hamba Tuhan, menceritakan keburukan jemaat yang lain, menjelek-jelekan majelis di dalam organisasi gereja lain, atau mungkin menceritakan kepada orang-orang yang tidak percaya di hadapan Tuhan. Ataupun dia bisa juga membawa berita-berita yang tidak baik dari gereja ini dibagikan kepada orang-orang yang bukan Kristen di luar sana, kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, inilah yang harus benar-benar diwaspadai. Jikalau kita memiliki karakter yang tidak baik, memiliki sifat bocor mulut ini, atau mungkin kita adalah orang yang suka membagi-bagikan berita-berita yang tidak benar, atau mungkin kita adalah orang-orang yang menyebarkan tentang rahasia-rahasia yang sangat penting kepada orang lain. Itu adalah orang yang bocor mulut, yang harus diwaspadai. Oleh sebab itu, jikalau berteman, bersahabat, memiliki relasi yang lebih, atau mungkin mencari pasangan hidup, waspadalah supaya kita jangan menjadi orang yang bocor mulut, atau jangan sampai kita memiliki orang yang terdekat, orang yang menjadi sahabat kita, orang yang menjadi teman kita, mungkin keluarga kita, jikalau ada yang bocor mulutnya, waspadalah. Karena inilah yang akan bisa menghancurkan segala sesuatu. Oleh sebab itu firman Tuhan telah mengingatkan kita supaya kita waspada dalam bergaul dengan orang yang bocor mulut, orang yang terus menggosipkan orang lain, orang yang terus menceritakan keburukan orang lain. Oleh sebab itu, gunakanlah mulut bibir kita untuk menyembah, untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Inilah hidup yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah kita menjaga lidah kita, bibir kita, supaya kita jangan menjadi bagian orang yang bocor mulut.
Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.